Saya ada cerita ya sedikit. Ini paparan ini cukup dramatis. Mohon disimak baik-baik. Seorang pria terbangun di sebuah ranjang yang dibuat atas pola yang berasal dari Timur Dekat. Timur Dekat itu mungkin daerah-daerah Turki atau Palestina seperti itu. Yang dimodifikasi di Eropa Utara sebelum dipindahkan ke Amerika. Lalu pria tersebut menjatuhkan punggungnya ke spray dari kain katun yang didomestikasi di India, atau kain linen dari Timur Dekat, atau sutra yang ditemukan di Tiongkok. Nah, semua bahan itu dipintal, ditenun, ya, dengan proses yang ditemukan di Timur Dekat lagi. Kemudian si laki-laki melepas baju piyamanya yang merupakan baju ciptaan India. Kemudian dia mandi dengan sabun ciptaan orang Galia kuno atau Prancis kuno. Ya. Habis itu dia bercukur. Suatu ritus yang masokis sebenarnya. Mungkin berasal dari Timur Tengah seperti Sumeria atau dari Mesir kuno, Afrika Timur ya. Nah, sebelum sarapan si laki-laki itu memandang ya. Jadi kalau sebelum sarapan dia memandang lewat jendela kaca itu. Ya. Jendela kaca yang diciptakan di Mesir. Dan dia lihat, wah bakal hujan atau enggak? Kalau hujan, kayaknya bakal saya pakai pelindung sepatu dari karet yang ditemukan oleh orang Native American atau pribumi Amerika Tengah. Dan juga kalau hujan dia pakai payung yang diciptakan di Asia Tenggara. Nah, saat dia jalan dia berhenti ya, beli koran. Koran itu dia beli dengan koin. Nah, koin itu ternyata ciptaan dari daerah Lydia kuno, mungkin Turki kuno. Piringnya dibuat dari porselen ciptaan Tiongkok. Pisaunya dari baja itu senyawa yang pertama dibuat di India Selatan. Garpunya ciptaan Italia abad pertengahan. Dan sendoknya turunan dari kebudayaan Romawi. Setelah dia makan semangka asal Afrika dan kopi ini asal dari Ethiopia, Abyssinia. Dia makan telur dari burung yang dipelihara di Cina. Enak kelihatannya, lagi puasa gini ya. Atau sayatan daging yang didomestikasi di Asia Timur, diasinkan, diasap dengan proses dari Eropa Utara. Kemudian dia sambil merokok ya, dan merokok ini kebiasaan pribumi Native American. Dia membaca koran yang dicetak dalam huruf-huruf ciptaan bangsa Semit kuno di atas kertas temuan bangsa Tionghoa. Dan proses cetak itu ditemukan di Jerman. Setelah menyerap, dia baca kolom berita politik internasional. Dia menyerap masalah luar negeri sepuasnya. Sebagai warga negara konservatif yang baik, dia bersyukur pada Tuhan bangsa Ibrani. Ya, thank God ya. Dengan bahasa Indo-Eropa bahwa dia 100% orang Amerika Tulen. Ya, 100% ya. Mengingat tadi ada dari Tiongkok, ya, ada Asia Timur ya, dari pribumi Amerika ya, dari dari Abyssinia, dari Sumeria. Dan masih berani ngaku 100% Amerika Tulen. Kalau kita lihat ilustrasi tadi ya, tentang paparan orang Amerika merasa 100% tapi ternyata campur aduk, itu berkaitan dengan suatu fenomena kebudayaan yang namanya proses difusi ya. Nah, kalau kita lihat dari paparan tadi bahwa yang namanya sumber-sumber unsur budaya baru dan masyarakat itu seringkali sebenarnya hasil dari masyarakat lain. Ya, jadi sebenarnya temuan masyarakat lain, temuan budaya lain, kita akui sebagai bagian dari budaya kita sendiri. Nah, itu yang terjadi adalah difusi. Jadi apa difusi itu? Difusi adalah proses di mana unsur-unsur budaya dipinjam dari masyarakat lain dan diinkorporasikan atau digabungkan, dianggap sebagai milik sendiri ke dalam budaya kelompok penerimanya. Jangan salah, selama ini kita melakukan seperti itu. Mungkin kita tidak sadar apa-apa yang kita pakai ini sebenarnya tidak semua dari Indonesia semua. Macam-macam ya. Dari mana-mana ya, dari berbagai negara, baik dari Korea, dari China, dari Amerika, dari Turki, dari Hong Kong, dari Malaysia, dari Vietnam dan sebagainya ya. Nah, peminjaman ini di saat unsur-unsur budaya kita pinjam dan luar itu kita pinjam, kita inkorporasikan. Itu kenapa kita lakukan itu? Karena manfaatnya adalah kita tidak perlu melakukan semuanya dari nol. Misalnya kita teknologi komputer misalnya, ya,
teknologi komputer itu atau laptop misalnya kita ambil aja yang dari luar negeri, karena sudah dibikin dari sana. Kita tinggal pakai, kita tinggal pelajari bagaimana cara kerjanya dan kita menggunakannya. Jadi kita tidak usah membuatnya dari nol lagi. Nah, makanya difusi itu selalu terjadi. Ya. Nah, dan kita semua proses yang tadi dilakukan, misalnya pembuatan laptop awalnya di negara mana, yang mereka lakukan pada awalnya itu kan pasti ada trial and error ya. Bertahun-tahun mereka misalkan mengembangkan ini selama 10 tahun, ada jatuh bangunnya ya, ada gagal, bikin lagi gagal, sampai akhirnya berhasil. Nah, kita ambil hasilnya aja, dan itu menghemat. Ya, jadi kita tidak usah melalui segala kerepotan mereka. Itu yang terjadi. Nah, difusi itu bisa terjadi ya. Kalau kita lihat itu laptop itu produk teknologi, bagaimanapun dia adalah bagian dari kebudayaan. Ya. Kita ingat 7 unsur kebudayaan, maka salah satunya adalah teknologi. Nah, dan kebudayaan tidak hanya teknologi, tapi yang unsur-unsur lain, bahasa, ya, kepercayaan, ya, seni dan sebagainya, itu juga adalah unsur-unsur budaya yang sering mengalami proses difusi. Nah, difusi itu sendiri, kalau kita lihat pada masa kini, difusi sangat mudah. Karena sekarang ada internet, ada media. Kita menggunakan media internet, kita tahu apa yang berlangsung di luar dan bisa kita serap. Tapi pada masa lalu, budaya itu menyebar bersama pelaku budayanya, yaitu manusia. Manusia di sini bukan satu orang, 2 orang, tapi sekelompok orang. Dan itu yang kita sebut sebagai migrasi. Migrasi itu penyebaran manusia dalam jumlah yang cukup signifikan. Dan sepanjang sejarah manusia, kalau Anda telah lagi ya, silahkan ya, itu selalu mengalami migrasi besar-besaran ya, dari satu tempat ke tempat lainnya ya. Misalnya nenek moyang orang Indonesia sekarang itu hasil migrasi, dari wilayah Asia Tenggara, yaitu Cina Selatan juga ya. Juga kemudian orang-orang Afrika yang ada di benua Amerika itu juga adalah migrasi juga dari benua aslinya, benua asalnya itu Afrika. Jadi ternyata migrasi itu selalu terjadi. Tapi manusia jika berkelompok, maka migrasi yang terjadi juga membawa serta unsur budaya. Karena unsur budaya berkaitan dengan cara hidup. Ya. Cara hidup itu mereka bawa serta. Nah, penyebaran manusia itu macam-macam. Ada yang migrasi itu secara cepat, atau ada lambat. Ya. Yang lambat itu misalkan persediaan makanan yang semakin menipis, ya. Kemudian perubahan iklim ya, yang tadinya mungkin hangat lama-lama menjadi dingin.